pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai jumlah suku ke N pada bilangan atau pola geometri. Dan hari ini khususnya tujuan pembelajaran kita menentukan rasio dan menentukan suku ke N atau UN. Nah, langsung saja. Ini persepsinya sudah kita uji cobakan tadi waktu kita Zoom. Nah, bagi yang tidak ikut Zoom boleh dikerjakan masing-masing. Oke. Nah, hari ini kita mau praktek dulu untuk menemukan konsep dari pola geometri. Nah, ambil sebuah kertas seperti ini. Kemudian kertas ini kamu lipat dua sama besar. Kalau kamu sudah lipat dua sama besar, kamu boleh koyak atau kamu boleh potong. Seperti ini menjadi dua bagian. Oke, dari satu menjadi dua bagian. Nah, kamu bisa isikan di tabel ini nanti sambil kamu buat tabelnya. Jadi potongan pertama dikatakan suku pertama. Suku pertama berarti dia ada dua potong kertas. Dua potong kertas ini kita satukan lagi anakku. Kita satukan. Kita lipat dua lagi sama besar. Kita lipat dua. Ya, kita lipat dua. Oke. Kemudian kalau sudah kita lipat dua, kita potong lagi. Berarti ini kan yang kedua, berarti itu suku kedua. Ada berapa potong? 1, 2, 3, 4. Berarti kamu buat di sini nanti suku kedua ada 4 potong kertas. Kemudian yang 4 ini kita satukan lagi, anakku. Kita satukan, kita lipat dua lagi. Kita lipat dua. Kemudian kita koyak-koyak lagi, kita sobek lagi seperti lipatannya. Oke. Nah, sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti nanti pada suku yang ketiga kamu isi di sini ada berapa? Yes, 8. Oke, selanjutnya kamu buat. Nah, dari situ, dari kegiatan yang kita buat, apakah bilangan yang menyatakan banyak potongan kertas membentuk suatu barisan bilangan? Ya, membentuk suatu barisan bilangan. 2, mulai dari 2. Oke. Kemudian 4, kemudian 8, dan seterusnya. Oke. Berdasarkan tabel tersebut, bagaimanakah yang menunjukkan suku-suku dari barisan? Bagian mana yang menunjukkan barisan bilangan yang terbentuk? Dari potongan kertasnya, ya. Jadi barisan bilangan yang terbentuk itu ya ini tadi. 2, 4, 8, dan seterusnya. Inilah potongan kertas inilah yang menjadi barisan bilangannya. Kemudian bagaimana aturan dalam mendapatkan suku berikutnya? Aturannya adalah setiap kertas yang sudah dipotong lagi menjadi dibagi dua ya, menjadi dua bagian. Dipotong menjadi dua bagian sama besar. Apakah perbandingan antara dua suku yang berturut-turut selalu sama? Nah, perbandingan. Jadi kita masukkan. Tadi kan kita peroleh 2, 4 ya, 2, 4. Perbandingan. Berarti kita bandingkan. Banding itu kan per ya, anakku. Kita bandingkan. 4 banding 2. Oke. 4 banding 2. Hasilnya berapa? 2. Ya, ini hasilnya 2. Oke. Kemudian tadi kan yang ketiga kita peroleh hasilnya 8 ya. Nah, kemudian kita buat lagi. 8 dibanding 4. Kita bandingkan dengan satu suku sebelumnya. Sesudahnya, maksudnya satu suku sesudahnya. 8 bagi 4, 2.
Jadi ini suku ketiga 8 dibandingkan suku kedua 4. Jadi 8 banding 4 ada 2. Berarti sama, dapat disimpulkan sama. Ya. Perbandingan suku-sukunya sama. Ya, atau tetap. Oke? Nah, ini dia pola potongan kertasnya. 2, 4, 8, 16, 32. Berarti potongan yang kelima itu 35 potongan kertas. Nah, 2 itu dinyatakanlah dia sebagai U1. 4 itu dinyatakan dengan U2 urutan kedua. 8 itu disebut dengan U3 urutan ketiga. Sampai seterusnya. Jadi, coba perhatikan perbandingan antara suku setelah dan sebelumnya. Nah, suku U2 dibanding dengan U1 ini 4 banding 2 sama dengan 2. Kemudian suku U3 banding dengan suku kedua. Jadi perbandingan suku sebelum dengan sesudahnya. 3 sesudah. Sebelum U3 itu ada sebelum sesudah U3 itu ada U2. Berarti 8 dibagi 4, 2. Kemudian U4. Suku sesudah U4, U3. Maka 16 bagi 16 bagi 8 sama dengan 2. Nah, perbandingan suku setelah dan suku sebelumnya pada pola bilangan itu disebutlah dia rasio. Nah, pada aritmatika kita namakan beda ya. Selisih suku sebelum dengan sesudah namanya beda. Nah, kalau pada geometri perbandingan suku setelah dengan suku sebelum itu namanya rasio. Oke. Baik. Jadi apa itu pola geometri? Dari penjelasan ini tadi, ya, apa itu pola geometri? Ya, benar sekali. Pola geometri itu adalah ya, pola bilangan yang rasio antar sukunya sama. Rasio itu perbandingan ya. Jadi pola geometri itu adalah pola bilangan yang perbandingan antar sukunya itu sama. Tadi ini semua perbandingannya berapa? Yes, 2. Rasionya 2, sama. Maka ini disebut pola geometri. Kita lanjut. Untuk mendapatkan rumus suku ke N. Nah, perhatikan. Suku pertama atau potongan kertas yang pertama tadi, yaitu 2 dikali 2 pangkat 1 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian suku kedua 2 dikali 2 pangkat 2 kurang 1 sama dengan 4. Nah, angka berapa di situ yang tidak berubah? Angka 2 dengan angka 2 yang ini, kemudian angka 1 yang di belakang. Nggak berbeda ya. Yang berbeda mana? Pangkat 1 di atas. 2, 3, 4. Nah, yang saya tunjuk ini 1, 2, 3, 4 menyatakan suku. Oke nakku, menyatakan suku. Nah, 2 ini dari mana? 2 ini adalah A. Ya, ada istilahnya A. Oke. A itu artinya suku pertama. Ini A, 2. Oke. 2 ini inilah A, suku pertama. Waktu belajar pola aritmatika kita sudah kenalkan juga ya, A itu suku pertama. Kemudian ini rasio. Ya, rasionya juga 2. Maka kita peroleh ya, rasionya adalah 2. Ya. Suku kedua dibagi suku pertama. 4, ini 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke. Ini tadi A-nya, ini 2. Oke. Ini 2 sebagai A-nya. Oke.
Nah, sekarang berarti dengan demikian dapat kita rumuskan untuk mencari suku ke N adalah A dikali 2 tadi sebagai apa? Yes, rasio. Rasio pangkat 1, 2, 3, 4 ini menyatakan apa? Yes, suku N dikurangi 1. Jadi rumus pola geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, ada contoh soal. Dalam setiap 20 menit bakteri membelah diri menjadi 2. Ya. Kalau pada jam 9, ya, bakteri itu mula-mula 50. Kemudian jam 11 ada berapa banyak bakterinya? Nah, jadi kita dapat selesaikan dengan begini. Ya. Mula-mula kan dia bakterinya itu 50. Nah, karena dia membelah diri menjadi 2, maka 50 dikali 2. Ya. 50 dikali 2 itu dapatnya 100. Maka di sini kita buat 100, ya. Inilah 20 menit pertama. 20 menit selanjutnya atau menit ke-40 berarti kali 2 lagi karena membelah diri menjadi 2. 100 dikali 2 200. Kemudian 60 menit selanjutnya berarti membelah diri menjadi 2, ya kan? 200 ini tadi membelah diri menjadi 2, jadinya 200 kali 2, yes, 400. Oke. Jadi dapat kita susun dia 100, 200, 400. 100 suku pertama atau A, 200 suku kedua, 400 suku ketiga. Nah, untuk mencari berapa banyak atau berapa banyak atau N-nya nanti berapa. Nah, kita peroleh N itu dari sini, nakku. Kan tadi dari jam 9, nih jam 9 sampai jam 11, ya. Jam 9 sampai jam 11. Berarti ada berapa jam? Yes, 2 jam. 2 jam itu berapa menit? Kalau 1 jam 60 menit, berarti 2 jam 2 dikali 60. Yes, 120. Nah, 120 dibagi 20. 20 ini dari mana, Miss? 20 itu dari setiap 20 menit sekali dia membelah diri menjadi 2. Kan ada di soal tadi, ya. Maka 120 dibagi 20 sama dengan 6. Nah, berarti N kita ada 6. Maka kalau ditanya berapa banyak bakteri sampai jam 11, berarti yang ditanya adalah U6. Maka U6 itu kita peroleh dari mana? Yes, A, masukkan tadi rumusnya A kali R pangkat N kurang 1. Berarti A-nya berapa tadi, nakku? A-nya tadi 100, nih, ya, 100 dikali rasionya tadi berapa? Ini rasio 200 dibagi 100. Suku kedua dibagi suku pertama, rasionya 2. Berarti 2 pangkat N-nya berapa? Yes, 6. 6 dikurang 1. 6 kurang 1, 5. Berarti 100 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu, nakku, kita peroleh hasilnya adalah 32. Berarti 100 kali 32, 3200 bakteri yang terbentuk selama 2 jam. Bayangkan. Berarti kalau kamu kondisinya tangannya nggak bersih, kalau 2 jam aja 3200 bakteri, berarti kalau ada 5 jam berapa banyak bakteri di tanganmu. Maka untuk itu kalau sebelum makan, sebelum minum atau apapun itu, sering-seringlah cuci tangan dulu supaya kamu nggak sakit perut. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ada soal yang lain lagi. Contoh soal. Ini juga seperti soal barisan aritmatika, ya. Cuma ini geometri. Suku kedua, berarti kan suku kedua itu A, ya, A dikali R pangkat 2 kurang 1. Suku kedua N kurang 1. N-nya ada 2. 2 kurang 1. Berarti suku kedua itu bisa ditulis
20 sama dengan A kali R pangkat 1. Ya, ini dia 20-nya dari sini. Oke, maka dia 20 U2 20 sama dengan A kali R pangkat 1. Kemudian suku kelima. Suku kelima itu 160. Berarti U5 sama dengan A kali R pangkat 5 nih. 5 dikurangi 1. 5 kurang 1 berapa? Yes, 4. 5 dikurang 1 ada 4. Nih ya. Maka 160 sama dengan A kali R pangkat 4. Kemudian kita buat perbandingannya. Nih perbandingannya. U5 banding U2. Berarti 160 banding 20. Sama dengan A kali R pangkat 4 per A kali R pangkat 1. Ingat konsep perpangkatan waktu kelas 7, kelas 1. Maka A dibagi A 1. Kemudian R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Bilangan berpangkat kalau dalam bentuk per, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Maka kita peroleh R pangkat 4 kurang 1. Dari mana 4 kurang 1? Ini. 4 ini dikurangi 1. Kenapa? Karena dia bentuknya penjumlahan atau pembagian. Jadi R4 dibagi R1 dapat disederhanakan dengan R pangkat 4 kurang 1. Maka kita peroleh hasilnya 160 bagi 20 berapa? Yes, 8 sama dengan R pangkat 3. Kemudian untuk mencari nilai R-nya bagaimana? Ini kan ada pangkat 3 anakku. Ya, pangkat 3. Karena ini pangkat 3, kita cari 8. Bilangan berapa? Bilangan berapa yang dipangkatkan 3? Hasilnya 8. Jadi hadapannya adalah 2. 2 itu nakku kalau kita pangkatkan 3 hasilnya 8. Kan gini. 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Jadi kita buat 2 pangkat 3 sama dengan R pangkat 3. Karena dia sudah sama-sama pangkat 3 nakku. Nih ya. Maka kita peroleh R-nya itu adalah yes, 2. R-nya itu adalah 2. Oke? Iya, kita peroleh R-nya 2. Maka yang ditanya suku ke-8 ya, suku ke-8. Ingat, yang ditanya suku ke-8. Maka kita substitusi R sama dengan 2 untuk apa? Untuk mendapatkan nilai si A. Oke? Kita pakai 20 sama dengan yang suku kedua tadi U2. A kali 2 pangkat 1. Kenapa 2 pangkat 1? Saya ulangi lagi. Karena R pangkat N kurang 1. N-nya 2 kurang 1 hasilnya 1. Maka kita peroleh 2 pangkat 1 berapa nakku? Yes, 2. Maka 20 ini kita bagikan dengan 2. Sama dengan 10. Kita perolehlah A-nya sama dengan 10. Masukkan rumus untuk mencari U8. U8 sama dengan A. A-nya berapa? 10 kali rasio berapa tadi? Yes, 2. N-nya berapa tadi? Di sini 8, suku ke-8 berarti 8 dikurang 1. Maka 10 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu berapa? 2 kali 2 sampai sebanyak 7 kali. Dapatlah 128 kali 10 sama dengan 1280. Bisa? Nah, ini latihannya kamu kerjakan. Saya harap dengan memperhatikan contoh-contoh soal ini kamu dapat menyelesaikan latihan yang saya berikan. Terima kasih, semangat belajar dan tetap jaga kesehatan.